jalan tengah dibuka. Selamat datang Pak Kiai. Dipersilakan untuk Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashiruna biha wa lana wa awladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa tariqatina min yawmi hadha ila yawmi Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashiruna biha wa lana wa
هذا إلى يوم الآخرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها أولادنا وجميع مشايخنا ومؤلفينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة Sibil Qulub. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وإيائها اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله وصلوا على النبي محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Lari pagi badan keringat, lari jauh di jalan setapak. Salam diucap dengan semangat, jawablah dengan kuat dan kompak. Indah kota sangat tertata, banyak orang buat acara. Salam sembah mulanya kata, sebagai tanda pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat segenap para habaib, para alimil ulama, para tuan-tuan guru, izinkan kami mengucapkan salam penghormatan secara khusus kepada Murabbi Majelis Nurul Mustafa Al-Mukarram Ustadz Abi Alfi Muhammad Ismail bin Hashim. Kita doakan semoga beliau bersama para habaib kita, para ulama kita, para tuan-tuan guru kita senantiasa diberkahi, dilindungi, dan diberikan kemenangan dalam setiap langkah perjuangan dakwah beliau-beliau semua. Salam teristimewa kepada tamu teristimewa Kiai Haji Lutfi Basori beserta rombongan. Kita doakan semoga beliau beserta para tuan-tuan guru kita senantiasa diberikan kesehatan sehingga senantiasa selalu dapat memberikan ilmu-ilmunya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan, yang kecil tidak kami sebutkan nama, yang besar tidak kami himbaukan gelar, yang berpangkat tidak kami sebutkan jabatannya, yang raja dengan daulatnya, yang datuk dengan kuasanya. InsyaAllah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Buah kelapa dibelah-belah, minum duduk di atas sofa. Betul. Selamat datang umat Rasulullah dalam majlis Nurul Mustafa. Alhamdulillah. Selamat datang kami ucapkan kepada hadirin
dalam majlis seikhlas safari dakwah muhibbah dan mubarak. Majlis malam ini terasa teristimewa Ustadz, Luar biasa. karena kedatangan tamu istimewa Kiai Haji Lutfi Basori. Alhamdulillah. Maka Ustaz Rahmat, Iya, kita Ustaz pun Naim. berbisik, Kota Malang banyak kenangan, ramah warga selalu santun. Selamat datang Kiai di Tanjung Pinang, ini kota gurindam, negerinya pantun. Masya Allah. Hendaklah panjat pokok kelapa, Saya. buah kelapa enak sekali. Betul. Tahun lalu pernah berjumpa. Alhamdulillah Pak Kiai hadir kembali. Alhamdulillah. Bak kata orang juga Ustadz Rahmat, banyak orang duduk di kafe sambil melihat indahnya kota. Jika biasa melihat di layar HP, nikmat besar kini Kiai di depan mata. Masya Allah. Malam indah terangnya bulan. Saya. Bulan terang indah bersinar. Luar biasa. Dulu berjumpa di markas 9, sekarang berjumpa di markas besar. Alhamdulillah. Hadirin yang mulia, sebelum kita mulai majelis yang mulia ini, mari kita buka dengan membaca surah Al-Fatihah. Bak orang tua berkata, negeri Melayu negeri bertuah, negeri yang hidup menjunjung marwah. Agar majelis semakin berkah, kita buka dengan suratul Fatihah. Ila hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ustadz Naim, Saya. rumah indah atasnya atap, Luar biasa. hujan lebat jadilah basah. Saya. Ambil ilmu dengan adab, duduk diam dengar tausiah. Pagi hari meminum jamu, jatuh jamu gelas pun pecah. Tausiah disampaikan, diambil ilmu, pulang-pulang mendapat berkah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mari kita dengarkan seikhlas tausiah dari yang mulia Kiai Haji Lutfi Basori. Maka dengan segala cinta dan hormat kepada Kiai, majelis mempersilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli. Tanjung Pinang ya. Pulau apa itu? Kota Gurinda. Boleh saya bertanya? Boleh. Saya bukan ahli pantun, orang Jawa saya. Tapi gimana? Baik. Jalan-jalan dari pagi hingga petang, dari Batang menyeberang ke Tanjung Pinang. Jauh-jauh saya datang dari Malang. Malam ini hati saya sangatlah senang. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramin, ma'asyiral ulama al-fudala, ma'asyiral asatidha al-kurama, para tuan guru yang dimuliakan oleh Allah, terutama Al-Fadil Al-Ustad Sahibul Majlis Ustad Abi Alfi Ismail Sahibul Majlis Nurul Mustafa. Tes. Tes.
Alhamdulillah, malam hari ini adalah untuk yang dua kali ya, saya hadir di Majelis Nurul Mustafa Tanjung Pinang. Wajah saya tidak lupa, tapi nama ya maklum lah, karena tidak setiap hari jumpa. Itulah manusia. Sumiyal insan insanan linisyanihi, likathroti nisyanihi, dinamakan manusia itu insan likathroti nisyanihi karena banyak lupanya. Saya datang ke tempat ini mungkin sudah hampir setahun yang lampau, barangkali mungkin lebih ya, sebelum corona atau setelah 2022 ya, setelah corona berarti ya. Tapi tadi masuk di Tanjung Pinang, bermalam di tempat rumah yang dulu saya tempati juga. Saya ingat, tuh ini kan rumah yang kita tidur di sini dulu. Jadi masih terbayang pertemuan kita di tahun yang kemarin itu ya. Alhamdulillah. Saya masuk juga jumpa Ustadz. Oh iya sih, tadi saya lihat di poster itu belum bisa membayangkan, lupa. Begitu ketemu orangnya, Masya Allah, ingat lagi gitu. Alhamdulillah. Perjumpaan demi perjumpaan itu sesungguhnya sudah dicatat di Lauhul Mahfuz. Saya datang ke sini untuk kedua kali pun sudah dicatat sudah. Dalam hadis dikatakan al-arwahu junudun mujannadah. Roh itu atau roh itu junudun, satu pasukan yang mujannadah, yang satu dengan yang lainnya itu saling mengikat. Begitu. Saya masuk di Batam ketemu orang baik-baik. Alhamdulillah. Masuk di Tanjung Pinang juga ketemu orang baik-baik. Itu artinya roh kita dulu tatkala diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kun fayakun, itu dicatat sebagai rohnya orang baik-baik. Dan roh yang baik-baik itu dulu sesungguhnya sudah diperkenalkan atau saling ta'aruf tatkala pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan heran kalau saya orang Malang, bapak-bapak, ibu-ibu orang Pinang, sama-sama dengan angnya Malang dan Pinang. Itu sekarang berjumpa, jangan heran, karena dulu sesungguhnya kita sudah diperkenalkan oleh Allah SWT. Begitulah menurut para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Naudzubillah, orang-orang jahat ini, arwahnya dulu juga dipertemukan, tapi dalam dunia kejahatan. Maka tatkala mereka hidup masuk di raga masing-masing, suatu saat mereka akan berjumpa dengan sesama penjahat. Begitu ya. Karena itu alhamdulillah kalau kita masih datang kemana-mana, hadirnya tetap di majelis ta'lim, gitu ya. Jauh pergi ya ketemu majelis taklim. Alhamdulillah. Saya sering ditanya juga sama beberapa kawan, antum itu gak capek apa? Pergi keliling mana-mana aja, sampai gak tahu saya kemana saja, gak tahu, kaki melangkah. Ini dalam masa hampir 10 hari, alhamdulillah, saya
dari Malaysia. Dari Malaysia Surabaya Pinang atau Pineng orang sini bilangnya. Surabaya Pineng. Dari Pineng ke Kedah. Dari Kedah ke Kulim. Dari Kulim ke Perlis. Dari Perlis pindah lagi, masuk lagi ke Pineng. Itu semua ada majelis taklim. Kemudian Pineng ke Johor, belum Johor dulu, masih Johor lama yaitu Kota Tinggi. Kemudian ke Johor Baru, nyabrang ke Batam. Sekarang ada di Pinang ya. Tanjung Pinang ya. Bukan Panjat Pinang, bukan. Tanjung Pinang. Besok balik ke Johor, kok Johor. Besok balik ke Batam. Kemudian insya Allah mohon doa akan langsung ke Dumai. Nanti dari Dumai ke Pekanbaru. Dari Pekanbaru ke Surabaya. Dari Surabaya ke Jember. Dari Jember baru pulang ke Malang. Katanya orang-orang, kok nggak capek gitu ya. Saya bilang saya nggak tahu, nggak capek juga. Soalnya dulu waktu roh ini diciptakan sudah dipertemukan dulu sama orang-orang itu. Makanya nggak capek. Itu keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Ya begitulah namanya manusia. Manusia itu diciptakan oleh Allah. Termasuk sumyal insanu insanan diunsihi. Dinamakan manusia itu insanan, yaitu manusia, insan. Kita kan insan ya. Nabi Muhammad namanya insan kamil, kan begitu ya. Kita ini insan. Liunsihi karena senang berjumpa dengan sesamanya dan merasa perlu dengan sesamanya. Itu namanya manusia. Kalau manusia itu mau hidup sendirian sulit. Kita ini mau makan apa yang paling ringan? Snack lah. Apa sih snack di sini namanya paling banyak apa ya? Kue apa yang paling terkenal di sini apa Ustaz? Pak Ustaz? Krepe apa? Epok? Hah? Pastel. Oke lah, pastel. Saya tahu pastel. Kalau epok itu bahasa Jawa itu bohong-bohongan. Epok. Berarti kuenya orang Tanjung Pinang itu bohong-bohongan. Epok. Kita mau makan epok atau kue pastel, itu bisa dikatakan memerlukan orang seluruh dunia itu kalau bisa. Hanya mau makan kue pastel. Kau percaya? Mau saya rinci? Saya merincinya sampai hari Jumat yang akan datang. Coba kue pastel itu diapakan? Digoreng, digodok atau digoreng kan? Baik. Misalnya mohon maaf. Ini mentahan yang dibuat ibu-ibu itu adonan kue pastel. Ya, mau digoreng perlu apa? Minyak goreng. Siapa yang membuat minyak goreng? Yang mengolah minyak goreng? Pabrik kan? Oke, pabrik. Dalam minyak goreng itu ada minyak goreng, ada plastik. Betul? Sebutlah, saya nggak promosi ya. Yang saya tahu aja Filma misalnya. Saya nggak promosi. Baik. Minyak goreng perlu pabrik. Pabrik nggak satu loh, Pak. Pabrik minyak sama pabrik plastik loh, Pak. Loh, katanya tadi kan ada plastiknya itu kan? Betul? Baik. Pabrik minyak. Di dalam pabrik minyak ada apa di situ? Ya ada orang pasti, masa ada jinnya itu? Bukan, ada mesin. Mesinnya dari plastik atau dari besi? Baik, yang membuat mesin bentuknya begitu itu siapa? Pabrik kan, pabrik lagi kan? Dalam pabrik yang tadi itu perlu orang atau perlu jin? Perlu orang, Pak. Betul ya? Saya tanya, orang yang kerja di pabrik itu pakai baju atau telanjang? Gitu aja. Ternyata orang pakai baju perlu apa itu? Tukang jahit baju. Berarti orang mau berangkat ke pabrik minyak perlu pakai baju.
Beli baju pun mau jahitkan masih cari kain, Pak. Orang cari kain perlu apa? Pabrik kain. Itu bisa tesalsulat, Pak. Seluruh dunia kena semua ini. Hanya mau makan pastel, Pak. Apalagi tidak ada pastelnya ini. Saya minum aja lah. Loh, minum ini sama, memerlukan tasalsulat. Apa tasalsulat itu? Berentetan, Pak. Minum apa ini? Air. Ada apanya? Ada gelasnya. Gelas dari apa? Dari kaca. Ada apa? Pabrik kaca. Di pabrik kaca ada apanya? Ada besinya. Besi dari mana? Dari bukannya pabrik besi dari mana? Dari tanah. Dalam tanah, ya kan? Jadi siapa yang menggali? Petugasnya pakai baju enggak? Pakai baju. Tasalsulat lagi, Pak. Itulah dikatakan sumyal insanu insanan liun sihi. Dinamakan manusia itu insanan liun sihi karena memerlukan orang lain. Begitu, Pak. Karena itu kalau kita kepingin baik, ya kita berbuat baiklah pada orang lain. Ya, jangan kita mentang-mentang itu. Wah, aku ini fulan, aku pejabat, aku orang kaya, aku ini dan segala macam. Itu pejabat tidak bakalan laku, Pak. Nggak laku kalau nggak ada rakyat, Pak. Mau jadi apa terus? Orang kaya itu bukan kaya kalau nggak ada orang miskin, Pak. Betul? Raja itu bisa jadi raja kalau ada rakyatnya. Kalau misalnya seluruh pulau Bintan ya, Pulau Bintan, atau seluruh masyarakat Tanjung Pinang itu jadi raja, pusing, Pak. Nah, raja nyapu karena nggak ada pembantu yang bisa dibayar. Ngapain aku dibayar? Aku raja. Oh, jadi apa, Pak? Berarti rajanya harus nyapu, ya mau kerja bangun rumah, rajanya kerja sendiri jadi tukang. Nggak ada raja jadinya. Karena itu berbahagialah raja yang mempunyai rakyat dan berterima kasihlah raja-raja yang memiliki rakyat. Hormati rakyat. Wahai Ustadz, ini Ustadz, Anda bukan Ustadz, Anda tidak akan berguna apapun sebagai Ustadz kalau nggak ada murid. Bahkan Anda bisa dikatakan gila kalau Anda tidak punya murid. Gimana tidak gila? Ngomong sendiri, Pak. Gak ada yang dengerin. Betul? Saya alhamdulillah terima kasih pada bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir. Saya bisa bicara gini karena ada yang dengerin. Coba nggak ada ini, kira saya gila, Pak. Ya? Itu namanya sumyal insanu insanan liun sihi, karena memerlukan orang. Maka dikatakan arwahu junubun mujannada. Ini hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Al arwah, roh itu adalah junudun mujannada, satu peleton, satu pasukan yang satu dengan yang lainnya itu saling apa? Terkait, Pak. Begitu ya. Karena itu jangan heran, sekali lagi jangan heran bahwa roh manusia itu tidak jauh-jauh juga sifatnya dengan, mohon maaf ya, sifat bukan sifat perilakunya, tapi keberadaannya itu dengan roh-roh yang oleh Allah diciptakan dalam dunia binatang. Ada kesamaan apanya? Dikatakan at-tuyuru ala ashkaliha taqa. At-tuyuru, burung itu ala ashkaliha, sesuai dengan jenisnya itu takok, akan bergerombol, Pak. Begitu, bergerombol. Burung gagak ini walaupun bertengkar sama temennya sesama gagak, tapi dia akan hinggap bersama dengan gagak-gagak yang lain. Burung pipit walaupun bertengkar, kan ada kan pertengkaran antara burung, kan ada ya. Walaupun bertengkar, tapi mereka akan bergerombol sesuai dengan jenisnya masing-masing. Itu adalah
burung ya. Bagaimana dengan hewan yang lain? Sama Pak. Ayam itu akan bergerombol dengan jenis ayam yang lain Pak. Begitu. Jelas ya? Kucing pun akan berebut makanan dengan sesama kucingnya. Itu kalau kita perhatikan hampir semuanya. Kecuali dalam cerita fiktif bahwa semut itu berkawan dengan gajah. Itu cerita fiktif. Tapi yang benar gajah berkawan dengan gajah, semut berkawan dengan semut. Begitulah Allah menciptakan al-arwahu junudun mujannada. Orang yang baik-baik, orang ahli majelis taklim selalu akan bertemu dimanapun dengan orang-orang majelis taklim. Orang yang suka mabuk bakalan dipertemukan dengan sesama orang-orang yang suka mabuk. Para koruptor lama-lama akan bertemu di penjara bersama koruptor-koruptor yang lainnya. Begitu Pak. Jadi kalau koruptor mau disatukan dengan ustadz tidak bisa, sulit Pak. Sulit. Begitu. Karena itu kita misalnya, kita ini membuat majelis taklim. Tidak banyak yang hadir, 50 orang. Kemudian kita merasa gimana ini ya, 50 orang. Undangannya aja bikin 1000, yang datang 50 orang. Gak usah khawatir Pak, itu sesungguhnya dulu tatkala Allah menciptakan roh kita, ya itu, kelompok itu memang sudah. Tapi kelompok yang kecil itu belum tentu kalah dengan kelompok yang banyak, belum tentu. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Berapa banyak kelompok-kelompok kecil tatkala perang itu bisa mengalahkan kelompok-kelompok yang besar bi'idznillah, karena izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Perang Badar, Nabi Muhammad hanya membawa sekitar 13 ya. Itu mengalahkan 1000 orang kafir. 1000 lawan 300. Berapanya? Sepertiganya Pak. Sepertiga cuma. Ya, betul ya, sepertiganya. Bisa menang loh Pak. Karena semangat keyakinan yang sangat penuh. Karena itu kelompok-kelompok kecil seperti gini ini gak perlu khawatir Pak. Gak perlu khawatir. Lo kenapa gitu? Iya, nama bapak-bapak dan ibu di sini itu sudah sambung sama orang Malang, minimal satu orang Malang saya. Kan berarti kan ada di sana Pak. Betul? Begitu. Dan nanti saya pergi kemana? Saya cerita, saya di Pulau Bintan atau di Tanjung Pinang itu ada sekelompok orang. Nah, itu kan saksi juga kita. Besok kita menjadi saksi untuk kita masing-masing. Antum syuhadaullah fil ard. Kalian ini adalah saksi Allah di muka bumi. Saya akan menyaksikan besok di akhirat. Ya betul. Saya, ya Allah, wahai malaikat yang menghitung amalan itu, saya bersaksi bahwa di Pulau Bintan atau di Tanjung Pinang itu ada sekelompok orang yang senang majelis taklim. Begitu. Dan bapak-bapak juga, ibu-ibu akan bersaksi tatkala ditanya sama Allah SWT. Itu Lutfi ngapain pergi-pergi ke Pulau Bintan atau kemana? Majelis taklim. Emang mau main judi apa? Beli arak? Gimana? Apa persaksian bapak-bapak? Oh enggak, mau mengaji bersama kita. Yaitu antum syuhadaullah fil ard. Kalian adalah syuhadaullah, saksi Allah di muka bumi. Gitu. Nabi Muhammad SAW menyaksikan kita yang sedikit ini. Kita ini sedikit, itu bukan berarti sedikit. Kata Nabi SAW, wadidtu an aro ikhwani. Wadidtu, rasanya aku kepingin jumpa, aku kepingin melihat ikhwani, ikhwanku, kata Nabi Muhammad SAW.
Beliau bicara di depan para sahabat-sahabatnya. Heran para sahabatnya. Ya Rasulullah, bukankah kami ini ikhwanmu? Bukankah kami ini ikhwanmu? Tiap hari ikhwan kan menemani kan gitu. Beliau mengatakan, la bal antum ashabi. Kalian ini, kata Nabi kepada seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali dan para sahabat yang lain. Antum ashabi. Kalian ini sahabat-sahabatku. Tapi ikhwani, yang namanya ikhwani itu adalah besok jauh-jauh masanya kita sudah 14 abad itu. Ada sekelompok orang yang rindu kepadaku, ya, padahal mereka belum pernah berjumpa aku. Kita rindu dah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qasidah kita, qasidah kerinduan. Ini disaksikan oleh Nabi. Jadi Nabi bersaksi untuk kita bahwa kita ini perindu dan pencinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka orang-orang itu menginginkan aku menjadi panutan pokok kiblat itu. Mereka kepingin begitu. Maksudnya besok kalau di surga, di akhirat, kepinginnya kata Nabi, orang-orang yang datang di Pulau Pinang itu, Pulau Bintan di Tanjung Pinang itu, kata Nabi, pingin aku yang menjamin mereka besok di Telaga Kautsar. Kita enggak pingin apa enggak sih? Pingin kan? Ini kita disaksikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu jangan merasa kecil hati kita seperti ini. Ya, jangan kecil hati. Itu enggak banyak-banyak ya. Enggak, Allah tidak menyuruh kita untuk mengumpulkan jamaah masa yang banyak. Enggak begitu perintahnya. Kita diberikan untuk berdakwah, ingat kepada Allah, mengajak berjamaah. Dan namanya jamaah itu ma fauqat salasa, 3 ke atas, atau ma fauqat naini, artinya di atas 2 itu sudah namanya jamaah. Jadi kita alhamdulillah sudah berjamaah. Jadi kita akan yadullah ma'al jamaah. Berkah dari Allah itu diberikan bersama dengan atau kepada para jamaah. Berapa orang jamaah? Jamaah kalau dalam hadis ini ya 3 orang ke atas. Begitu. Ya, nah kita berapa orang? Oh banyak gitu ya, kita masuk. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cuman bapak-bapak, ibu-ibu yang di sini termasuk ustadz kita ini, yang belum itu, bapak-bapak dan ibu-ibu itu pergi ke rumah saya yang belum ini. Nah, itu masalah besar itu. Saya sudah 2 kali ke sini, bapak-bapak belum pernah ke rumah saya. Mestinya datang ke rumah saya itu ada manfaatnya, Pak. Saya punya dalil loh. Saya ini bukan Wahabi, punya dalil loh saya. Bukan Wahabi tapi punya dalil. Ya orang sekarang kan gitu, sukanya dalilnya mana kan gitu. Saya punya dalil loh. Kalau bapak-bapak pergi ke rumah saya, niat sajalah untuk melaksanakan sunnatur rasul. Sunnatur rasul, maksudnya sunnatur rasul adalah mengikuti apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah kan pernah Isra dan Mi'raj, betul nggak? Ya, itu Rasulullah pernah Isra dan Mi'raj. Dari mana itu? Gampangannya lebih mudah, dari bumi menuju langit. Gampangannya begitu aja. Panjang cerita Isra Mi'raj. Mau saya bahas juga. Yang tadi sudah saya tantang seminggu. Yang ini nginep 2 minggu di sini khusus Isra Mi'raj. Nabi Isra Mi'raj berarti perjalanan udara, ya, perjalanan udara. Saya alhamdulillah niat juga ittibaan mengikuti Isra Mi'raj Nabi naik pesawat, Pak. Nah, panjenengan kan belum kan? Maka perlu ke tempat saya biar naik pesawat, gitu ya.
Kalau Nabi Muhammad Isra Mi'rajnya itu dari masjid ke masjid, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kalau saya Isra Mi'rajnya bukan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjid Batam menuju masjid Pulau Bintan, kan sama aja gitu. Maksudnya bukan sama nilainya, maksudnya perjalanan dari masjid ke masjid. Itu yang kita inginkan. Ittiba, bukan menyamai menyampaikan saya sudah Islam, bukan. Ittiba, mengikuti begitu. Pengen enggak mengikuti begitu? Biar punya pengalaman, Pak. Di atas pesawat itu ngelihat apa? Ada awan, gitu kan ya? Ada awan. Saya berandai-andai juga, ya apa ya? Langit pertama, kedua, ketiga itu bentuknya gimana? Aku pengen tahu sih. Loh, kalau naik pesawat tahu, kalau enggak pernah naik pesawat enggak tahu, Pak. Makanya kalau punya duit, gitu ya, kalau punya duit disimpan, pergi umroh biar tahu awan itu bagaimana atas langit itu, Pak. Begitu. Mau saya ceritain tentang langit 3 minggu. Jadi kalau kita naik pesawat itu nanti berada di atas awan. Jadi kita lihat ke bawah itu awan seperti daratan. Saya ini masih remaja pemain bola, Pak. Kadang-kadang saya ini berandai-andai, ya Allah, tadi sebelum naik pesawat bawa bola enak itu, luas, enak main bola di awan itu. Itu awan, Pak. Berarti apa? Berlipat-lipat. Sama ternyata dengan pelajaran bahwasanya Nabi itu Isra Mi'raj pertama melewati langit pertama, kemudian melewati langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Walaupun saya masih berangkat ke seperempat langit, tapi kan oh gini ternyata pemandangannya yang sangat luar biasa. Bisa diambil hikmahnya, Pak. Ya, semua. Jadi kita ini bisa kok mengikuti perilaku Nabi, sunnah-sunnah itu. Kalau kita niati dapat pahala loh, Pak. Kalau kita nih, ya, seperti makan biasa kenyang selesai, tapi diniati caranya Nabi makan begini, dengan tangan begini, ittiba, dapat pahala apa enggak? Dapat pahala. Kalau saya niat, saya pergi dari masjid ke masjid, ittiba, mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi dalam Isra dan Mi'raj, dapat pahala enggak? Dapat. Kalau saya pergi ke awan dengan naik pesawat, ya, walaupun pesawatnya bukan pesawat buruk ini ya, Lion misalnya gitu ya, tapi saya niat, oh begitu ya Isra Mi'raj, subhanallah indahnya, tafakkaru fi ala illa, berpikir tentang apa namanya, alam ciptaan Allah sangat luar biasa, begitu. Ini semuanya dapat pahala. Itu cara. Nah, karena itu saya tanya, abang pingin enggak ke tempat saya, Bang? Pingin ya? Saya tunggu, Bang, kapan datangnya. Saya sudah 2 kali ke sini, abang belum. Itu semuanya perjalanan-perjalanan itu bapak-bapak dan ibu-ibu punya hikmah. Ada ittisolat, kumpulan atau saling menyambung silaturahim. Saya datang ke sini silaturahim. Oh, pahalanya besar. Bapak-bapak menyambut saya, pahalanya juga besar. Jangan dianggap. Inilah fungsi dari al-arwahu junudun mujannada. Roh itu satu dengan yang lainnya, saling terikat. At-tuyuru ala ashkaliha taqa. Jenis burung itu sesuai dengan jenis masing-masing, dia akan bergerombol bertemu. Merpati akan bergerombol dengan merpati. Ya, jangan sampai merpati salah jalan, naudzubillah min dzalik, bergerombol dengan burung elang, habis dimakan. Kenapa? Salah pergaulan. Salah pergaulan. Nah, orang ahli majelis taklim jangan sampai bergaul dengan bandar-bandar judi. Kenapa? Dimakan. Hilang majelis taklimnya, yang ada bisa ditangkap masuk penjara bareng-bareng itu, walaupun tidak ikut
judi itu salah pergaulan. Paham ya maksudnya? Paham ya? Maka orang ahli majelis taklim tetap saja istiqomah apapun yang terjadi, jadilah anggota majelis taklim. Kalau kita merpati berarti kita ini satu kelompok merpati, dan merpati itu tak pernah ingkar janji. Itu ya, kan begitu ya. Itu bukan gurindam. Bapak-bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi itu rindu sama kita. Terus apakah kita akan diam kalau Nabi itu rindu sama kita? Enggak. Ya kita sholawatan, menampakkan rasa cinta kita. Nabi itu kalau rindu, ya rasanya kita apa isanya? Wong rindu yang dirindukan kita. Ya. Nabi kan manusia yang super, luar biasa, yang dirudikan kita deh. Terus kita mau gimana gitu maksudnya? Kalau misalnya kita ini orang biasa, orang pasar lah, dapat salam dari gubernur, rasanya gimana Pak? Sewenang sekali. Disapa sama bupati, seneng lah Pak? Seneng. Bisa cerita sekampung. Itu yang rindu kita adalah afdhalun nas ajma'in, orang yang paling mulia seluruh dunia, rindu kepada kita. Waditu an aro, aku pingin untuk melihat, menyaksikan, bertemu. An aro apa? Ikhwani, ya ikhwanku, ya kita ini. Karena itu mari, saya walaupun bergurau begini, tapi ayo dimasukkan rasa mahabbah kepada Nabi ada di sana, di hati kita. Ya Allah, Nabi yang mulia di hadapan Allah rindu sama kita. Maka sangat berdosa kalau ada umat Islam tak ingat kepada Nabi. Ini dosa Pak. Naudzubillah min. Bila perlu kita ini menangis dari semalam diingat oleh Nabi Pak. Itu sabda Nabi loh, bukan sembarangan Pak. Saya berandai-andai ini. Jadi terima kasih pada bapak-bapak, ibu-ibu, termasuk juga abang-abangnya itu ya, yang waktu saya datang ada penyambutan Tol Al-Badrulain tadi. Saya tidak merasa sebagai apa, tapi merasa sebagai tamu. Diperlakukan seperti itu. Saya senang, Pak. Panjenengan juga senang saya datang, dilihat senang kan gitu ya. Kalau panjenengan sumpah gak seneng, mungkin bukan Tol Al-Badrulain, sandalnya lemparkan pada saya gitu kan. Tapi kita sama senangnya gitu ya. Coba, pernah enggak kita membayangkan begini Pak? Tatkala di padang mahsyar, di padang mahsyar ini, yang padang mahsyar itu menakutkan. Situasi padang mahsyar itu menakutkan Pak. Bagaimana tidak menakutkan? Saat sekarang ini saya tadi di Batam, saya juga di apa ini? Tanjung Pinang, jam 12 siang panas udaranya, betul? Saya tanya, berapa jauh antara bumi Tanjung Pinang dengan matahari sekarang? Jutaan kilometer. Itu udah panas seperti itu. Sedangkan di padang mahsyar dalam beberapa riwayat dikatakan sehasta wira, satu hasta. Saya tidak bisa membayangkan satu hasta itu seberapa, mungkin lebih mudah karena kita orang manusia dunia ini ya. Saya sulit membayangkan untuk sesuatu yang tidak masuk akal. Maka saya buat yang masuk akal. Tahu menara masjid? Setinggi apa menara masjid? Paling tinggi lah. Di Batam atau di Tanjung Pinang, menara masjid kan tinggi Pak. Tapi kalau matahari turunnya sampai ke menara masjid itu jauh apa dekat ya? Lele. Jadi kita bayangkan di padang mahsyar itu ya ikhwan, mataharinya ada di atas atau menempel di mana? Menara masjid.
masjid. Kita ada di situ. Bukan sendirian loh kita ini. Seluruh umat yang pernah hidup di dunia berada di situ. Dan mohon maaf, saya tidak bicara tabu. Ini sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak pakai sandal, tidak pakai baju, tidak pakai celana, urianan. Nabi itu pernah cerita kepada Siti Aisyah, istri tercintanya, bahwa besok di padang mahsyar itu kita urianan, kata Nabi, telanjang. Siti Aisyah sebagai seorang wanita yang adab sopan santunnya sangat tinggi, beliau sampai mengatakan, ya Rasulullah, tidakkah kami malu, wanita-wanita seperti kami itu malu, karena di seluruh penghuni padang mahsyar itu banyak orang laki-laki. Gimana kami tidak mempunyai baju? Apa tidak malu? Apa jawab Nabi? Ini bahasa takribul faham ya, menggampangkan, memudahkan pemahaman. Ya Aisyah, jangankan memikir malu, kita ini ketakutan. Jangan mikir malu. Contoh misal, kalau yang pernah terjadi di Aceh itu tsunami. Mohon maaf ya. Misalnya ada orang sedang mandi di kamar mandi, namanya mandi kan telanjang. Kemudian dengar ada tsunami, Pak. Udah, kira-kira lari ambil baju apa langsung lari, Pak? Apa cari anduk dulu? Kalau misalnya mohon maaf ibu-ibu masih sisiran dulu gitu, kan tidak mungkin. Itu gambaran kita ketakutan, Pak. Langsung lari. Seperti itulah orang berpikir rasa takut di padang mahsyar. Di padang mahsyar. Tapi jangan khawatir. Nabi Muhammad sudah mengatakan, inna aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya sholatan. Sesungguhnya orang paling dekat kepadaku dan aku naungi dengan naunganku di hari yang tiada naungan kecuali Nabi Muhammad mendapatkan izin dari Allah. Kapan itu? Di hari kiamat. Siapa? Adalah orang yang paling banyak membaca sholawat di antara mereka. Seperti kita alhamdulillah baca sholawat, baca ini. Jadi padang mahsyar yang menakutkan tadi itu, Pak. Masih ada orang yang bawa payung, Pak. Itulah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus pandai membayangkan. Itu caranya kita mencintai Nabi kita. Jangan diabaikan Nabi kita, walaupun dengan bayangan itu penting, Pak. Penting, ingat itu penting. Kita bayangkan, kitalah yang akan pukul terbang tola'al badru alaina. Sedangkan itu semua di padang mahsyar, orang-orang ketakutan. Dan kita di belakang Nabi sedang jalan menghadap Allah. Kita yang mengatakan tola'al badru. Coba kita bayangkan seperti itu. Apa kurang nikmat kira-kira? Mestinya kita itu punya perasaan seperti itu setiap saat. Jangan pikiran kita kemana-mana. Tidak begitu mestinya. Kenapa? Kita dirindukan oleh Nabi. Terus apa kita tidak rindu pada beliau? Gitu mestinya. Berpikir itu seperti itu. Mohon maaf ini. Karena kalau itu jangan main terbang rebana tolal batur alaina ya Nabi salam alaik, tapi pikirannya kemana-mana, Pak. Jangan. Kita fokus, ya Allah, kalau seperti ini besok di padang mahsyar, aku gak takut rasa panas apapun, gak takut kalau aku mendapatkan perlindungan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita ini perlu kepada manusia, terutama manusia yang paling utama itu Nabi, karena kita dikatakan tadi al-arwahu junudun mujannada. Jadikan ini latihan, Pak. Ini latihan. Latihan kita di padang mahsyar. Gimana kalau misalnya kita didudukkan oleh Nabi? Hei orang-orang Tanjung Pinang yang ahli majlis taklim, ayo duduk sini, aku naungi kalian. Gak seperti itu, Pak. Latihan, karena itu hati harus hadir. Kalau hati kita kemana-mana,
Gimana mau dilindungi oleh Nabi? Gimana? Ini yang kita perlukan adalah syafaat al-kubro. Itulah syafaat kubro seperti yang walaupun saya gambarkan demi untuk takribul faham, memudahkan kefahaman bagi bapak-bapak dan ibu-ibu. Seperti itulah yang diperlukan oleh kita. Hati kita hadir, ya, kemana-mana hati kita hadir bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lu kok saya jalan di tol Al-Badru Alaina, siapa saya nggak ada apa-apanya. Tapi paling tidak itu mengobati kan gitu kan ya, mengobati kerinduan. Kita pernah berjumpa, saya rindu pada bapak-bapak dan ibu-ibu orang Tanjung Pinang, bapak-bapak dan ibu-ibu rindu pada saya karena sudah pernah datang ke sini, maka di tol Al-Badru Alaina seperti tadi itu. Sesungguhnya kita ini sama nasibnya. Kalau kita tidak pandai untuk dalam kutip merayu, ya, merayu hati Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada apa kita ini? Mau hidup Pak, itu padang mahsyar sangat panas. Diriwayatkan setiap orang akan tenggelam dengan keringatnya masing-masing. Gimana Pak panasnya? Itu pun masih ditanya kita ini Pak. Yaumul hisab masih ditanya loh. Kamu pernah berbuat apa? Berapa uang yang kamu curi misalnya. Walaupun cuma 5 rupiah. Jadi masalah itu Pak. Itu kalau 5 rupiah. Kalau 5 juta. Kalau 5 miliar. La haula wa la quwata illa billah. Jelas ya? Jelas. Nah, karena itulah saya mengajak diri saya sendiri, juga bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau ada majelis-majelis taklim, kita anggap latihan, simulasi, Pak. Ya apa ya kalau kita ini dipimpin oleh Rasulullah? Begitu. Kalau selalu demikian, insya Allah mudah-mudahan keinginan kita itu dikabulkan oleh Allah. Mudah-mudahan besok kita lah yang akan mengawal dengan Rabbana ya Nabi salam alaika dan seterusnya tatkala berada di padang mahsyar. Itu kan harapan Pak, harapan kita. Kenapa? Iya, karena kita ahli majelis dan Nabi juga suka majlis taklim. Kita ahli sholawat dan Nabi perintah kita bersolawat, bahkan Allah pun perintah kita bersolawat. Ya, sehingga kita berharap mudah-mudahan selawat-selawat yang kita lakukan itu dijadikan catatan. Oh, sudah daftar ini. Oh, fulan sudah hadir daftar. Alhamdulillah sekarang dikumpulkan orang ahli sholawat majlis taklim seluruh dunia dikumpulkan, dan mereka itulah yang akan mendapatkan naungan dari naungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kalau pergi kemana-mana niat saya tidak bisa Isra Mi'raj seperti yang dilakukan oleh Nabi, paling tidak kan gitu. Saya bisa bersilaturahim dengan sahabat-sahabat saya, ikhwan-ikhwan saya di tempat lain, begitu ya. Maka rajin seperti itu pun ada manfaatnya ya. Karena itu saya mengajak diri saya sendiri juga bapak-bapak dan ibu-ibu, ayo jalin silaturahim antar sesama ahli majelis taklim. Kita ibarat satu komunitas burung yang jenisnya sama ya, sama-sama senang majelis taklim. Mudah-mudahan pertemuan malam hari ini kita tetap dicatat sampai mati pun kita akan dicatat sebagai ahli majelis taklim. Perang itu bapak-bapak yang dapat saya sampaikan. Oh ya ini baik. Nah ini begini, sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Jadi saya mau berangkat safari dakwah itu dapat tugas ya, antara senang dan sedih. Karena tanggung jawab, orang diberi tanggung jawab, tidak tanggung jawab juga urusannya akhirat itu ya. Ada seorang kawan yang mempunyai tanah, dan tanah itu ingin dibangun pesantren putri, begitu, pesantren lah. Kemudian saya menego pada beliau, tak apa-apa Pak, dibangun pesantren putri saja gitu ya. Ternyata setelah disepakati, malah saya diminta menjadi yang mengatur segala macam gitu, diberi tanggung jawab. Orang bertanya niat konsultasi, saya jawab, saya dikasih tanggung jawab, kan repot ini kan ya. Padahal saya sebenarnya tidak siap, gak siap apa,
yang nggak punya duit mau bangun gimana kan gitu, nggak punya duit jadi nggak siap sebenarnya. Tapi karena orangnya ikhlas, masya Allah, maka saya pun mencari berbagai macam cara, desainer pun begitu ya, dan segala macam. Kemarin alhamdulillah niku pada beberapa orang akhirnya ada yang sedekah sumur Pak. Sumur itu senilai 87 sekian juta. Itu sumur bor. Alhamdulillah. Saya tidak punya duit sebanyak itu, tapi alhamdulillah ada orang yang memberi begitu dan seterusnya. Nah ini saya diminta kemarin membuat satu catatan lah begitu ya, semacam proposal gitu. Nah barangkali bapak-bapak, ibu-ibu kalau mempunyai rezeki lebih begitu Pak Ustadz ya. Nah bisa lewat Pak Ustadz ya. Nah ini ada rekeningnya di sini, ada rekening atas nama yayasan, tapi juga ada rekening atas nama pribadi. Kebetulan minta punya saya. Katanya gini, kalau nama lain nanti tidak percaya orang-orang. Antum aja sampean, iya sudah ikhlas-ikhlasan bismillah. Nama saya juga ada di sini. Ya, nah kita Ini yang diperlukan. Ini sebenarnya ini pertama ada desain pertama itu diperlukan 4 miliar sekian. Itu sebelum saya dipasrai 2 tanah. Sekarang sudah dipasrai 2 tanah, jadinya 2 kali lipat. Dari 4 miliar itu sulit Pak, ditambah lagi. Heran saya, ditambah lagi, ditugasi lagi. Padahal saya sudah tua ini ya, sudah 58 ini. Nutut nggak iketok jadinya ini, nutut nggak Pak? Sudah 58 saya. Saya kelahiran 1965 bulan Juli, berarti sekarang 58. Suruh bangun yang besar senilai 9 miliar sekian gitu. Itu dari hitungan RAB-nya dari desainer. Nggak tahu bentuknya bagaimana, Allah alam. Tapi saya berharap ya mudah-mudahan bisa nututi bangunannya seperti ini. Kalau nggak nututi, saya serahkan pada Pak Ustadz saja. Nah, jadi saya titip pada Pak Ustadz ya. Mudah-mudahan ada warga Tanjung Pinang. Ini di sini kan penghasil mutiara bukan? Enggak. Bukan mutiara. Kan biasanya di daerah-daerah mutiara. Atau kata mutiara gurindam. Gurindam. Nanti gurindamnya dijual aja untuk saya. Tapi ya enggak tahulah, saya titip kepada antum, mudah-mudahan ada warga yang kebetulan punya simpanan tapi nggak tahu cara sedekah kemana, kirim aja ke saya gitu. Bagaimana? Bapak-bapak ibu setuju enggak? Setuju, boleh. Saya nitip begitu. Boleh. Nanti kalau Pak Ustadz telepon saya kan enak. Waduh datang lagi nih, ceritanya panjang lagi. Kan masih semalam ini, belum 3 minggu. PR ini ya. Jadi perlu kesini lagi ya. Ini saya titip Pak Ustadz ya. Antum terserah antum. Apa caranya saya titip. Sama-sama dapat amanat. Itu juga amanat. Ya, saya mendapati amanat. Bukan punya saya, diserahkan saya kan amanat. Beda loh kalau saya punya uang, saya mau beli tanah itu, saya bangun, nah ini keinginan saya kan berbeda. Tapi ini ada orang punya keinginan, saya diminta mewujudkan, ya bagaimana ya? Ya senang tapi ya sedih, muka duit, Pak. Ya begitulah. Nah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Kalau ada yang kurang tepat, mungkin bahasa percakapan saya kurang indah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhirul kalam adza wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulik wal khatam lima sabaq nasiril haqqi bil haqq والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار العظيم اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مرضا إلا شفيته ولا دينا إلا أديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة laka ridwan walana salah illa qadaitaha wa yassartaha ya arhamar rahimin
يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا عظيم يا عظيم يا عظيم اغفر الذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بقبول الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا بدرتي من هذا كل الكمال ماذا والأصحاب